Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, selamat datang di sesi full review chapter. Pada video ini Mimin gak hanya akan storytelling atau menceritakan alur cerita saja, tapi juga akan mengupas dan menganalisis hal-hal menarik yang ada di chapter ini. Dan bagi para nakama yang hanya ingin menyimak alur cerita saja, silahkan tonton video full shopnya yang udah Mimin upload kemarin. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Di chapter sebelumnya, Nico Robin sudah menunjukkan wujud raksasanya dan Black Maria terlihat cukup terkejut. Namun di awal chapter ini, Tobiropo itu sudah terlihat lebih tenang. Bahkan dia bisa mengambil kesimpulan awal bahwa wujud raksasa Robin itu tak akan bertahan lama karena memerlukan energi yang besar. Dan secara tidak langsung dugaan Black Maria itu benar, karena Robin mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Kemudian Robin pun mulai menyerang menggunakan jurus naga lautan. Di sini tangan Robin berubah menjadi lebih banyak dan berusaha untuk mengunci pergerakan Black Maria. Namun Black Maria sendiri tak tinggal diam. Dia mengayunkan senjata tajamnya untuk melukai tangan-tangan raksasa Robin. Dan akhirnya Black Maria pun melihat sebuah kelemahan dari jurus raksasa Robin itu, yaitu tubuh asli Robin akan terluka jika tubuh raksasanya dilukai. Ya, konsep kemampuan seperti ini jadi mengingatkan Mimin pada seorang kapten di GOT 13, yaitu Komamura Sajin, di mana bangkainya akan memunculkan sesosok raksasa. Dan jika raksasa itu terluka, Kapten Komamura juga akan ikut terluka. Ya, kembali ke pertarungan Robin versus Black Maria. Di sini Tobiropo itu merasa di atas angin karena sudah mengetahui kelemahan Robin. Bahkan dia menganggap bahwa menyerang tubuh raksasa Robin akan lebih mudah untuk melukainya. Tapi menurut Mimin, kesimpulan Black Maria di sini kurang tepat karena walaupun besar dan mudah diserang, tubuh raksasa Robin juga memiliki kekuatan dan daya tahan yang lebih besar daripada tubuh aslinya. Jadi Mimin rasa tetap lebih efektif untuk menyerang tubuh asli Robin saja. Tapi di sini Black Maria tak melakukan hal itu karena dia menganggap remeh Robin. Dan sepertinya dia ingin mengalahkan Robin dengan cara yang keren, yaitu mematahkan jurus andalan dari lawannya itu. Ya, kembali ke cerita. Setelah mengatasi serangan Robin, Black Maria mencoba untuk menyerang balik menggunakan racun yang ada di kaki laba-labanya. Robin pun menyadari hal itu. Dia segera mundur, tapi hal itu terlambat. Black Maria sudah melancarkan serangan jaring yang berhasil menangkap tangan Robin. Lalu Tobiropo itu pun menghajar tubuh raksasa Robin dengan tangan yang sudah menggunakan senjata besi. Di sini Black Maria terlihat sangat bersemangat untuk menghajar tubuh raksasa Robin, hingga dia tak menghiraukan tubuh asli Robin yang juga terlihat sangat kesakitan. Nah, di panel ini Mimin semakin yakin jika Black Maria itu sombong dan meremehkan Robin. Karena ketika tubuh asli Robin kesakitan, dia masih bernafsu untuk menghajar tubuh raksasanya saja. Padahal jika menyerang tubuh aslinya yang sedang kesakitan itu, maka serangan Black Maria terlihat akan lebih efektif. Lalu kemudian untuk menghindari serangan yang lebih parah, Robin menghilangkan tubuh raksasanya dan menggantinya dengan 4 tangan raksasa yang muncul di belakang Black Maria. Tapi Tobiropo raksasa itu bisa menahan serangan tersebut. Lalu dia pun mengeluarkan jaring dan kemudian membakarnya. Area tempat pertarungan pun berubah menjadi lautan api. Nah, di sini Black Maria kembali ingin mematahkan kemampuan Robin. Dia mengatakan bahwa Robin tak bisa menumbuhkan apapun di dalam lautan api. Kemudian di momen ini Black Maria juga menghina Robin dan Sanji. Dia mengatakan jika keduanya adalah orang bodoh yang sudah kalah. Black Maria pun semakin merasa di atas angin ketika berhasil menangkap tubuh asli Robin dan kemudian menghajarnya. Bahkan Black Maria menyarankan agar Brook ikut campur untuk memadamkan api sehingga bisa meringankan pertarungan Nico Robin. Nah, di sini ada hal yang menarik nih, di mana Brook menolak untuk memadamkan api. Bahkan Brook mengatakan jika dia akan segera pergi dari tempat itu jika ada di posisi Black Maria.
Nah, di sini Mimin melihat ada dua kemungkinan maksud kata-kata Brook. Pertama, Black Maria juga akan kesulitan jika harus bertarung di tengah kobaran api. Dan yang kedua, Brook sudah tahu atau minimal bisa merasakanlah jika Robin ini akan mengeluarkan kemampuan yang mengerikan jika terus didesak seperti itu. Selanjutnya, tanpa menghiraukan peringatan Brook, Black Maria terus menghajar tubuh asli Robin menggunakan berbagai pukulan. Lalu di sini Black Maria juga kembali menghina Robin dan mengatakan bahwa satu-satunya yang berguna pada diri Robin hanyalah otaknya yang encer saja, yang tentunya bisa membaca poneglyph. Sedangkan tangan, kaki, bahkan hati Robin tidaklah berguna sama sekali. Ya, benar-benar hinaan yang kasar dan juga kejam. Kemudian di tengah-tengah serangan Black Maria ada adegan flashback yang mengingatkan Robin mengenai pelajaran bertarung menggunakan telapak tangan yang diajarkan oleh Koala. Kemampuan itu adalah salah satu teknik dari Gyojin Karate. Lalu ada juga Sabo yang berniat akan mengajarkan teknik cakar naga. Nah, ketika mereka bertiga sedang latihan, muncul Hek yang mengatakan bahwa Robin sudah cukup kuat untuk bertarung dengan kemampuannya sendiri. Namun di sini Robin tak menolak untuk berlatih teknik telapak tangan Gyojin Karate karena menurutnya hal itu akan berguna. Dan ternyata itu benar. Ketika Sanigo menyelam ke pulau manusia ikan, Robin menggunakan teknik itu untuk menahan benturan batu besar. Nah, di akhir kisah flashbacknya, Robin mengingat pelajaran penting dari Sabo untuk melihat inti dari lawannya. Lalu Koala juga sudah bersiap untuk mengajarkan teknik pamungkas dari Gyojin Karate yang menggunakan telapak tangan. Dan akhirnya adegan flashback pun berakhir. Kita kembali ke masa sekarang. Nah, di sini Robin yang sudah mengingat jurus telapak tangan Gyojin Karate langsung menggunakannya untuk menghantam atap hingga atap itu roboh dan reruntuhannya memadamkan api yang ada di bawahnya. Black Maria pun cukup terkejut dengan serangan Robin itu. Namun kejutan dari Robin tak hanya sampai di situ saja. Tiba-tiba muncul tubuh raksasa Robin yang sepertinya lebih besar dari tubuh raksasa yang sebelumnya. Dan penampilannya juga ngeri bro. Muncul taring, tanduk, dan sayap seperti iblis yang mengerikan. Black Maria pun terkejut dan mencoba untuk menjauh, tapi Robin raksasa sudah bisa menangkapnya dan kemudian melakukan serangan kuncian yang fatal hingga membuat Tobiropo raksasa itu tumbang. Nah, sebelum chapter ini rilis, Mimin punya dua pendapat tentang kemampuan Robin ini. Pertama adalah Haki karena warnanya hitam, dan yang kedua adalah Awakening. Lalu setelah chapter ini rilis, Mimin jadi lebih condong pada pendapat yang kedua. Namun Mimin rasa itu belumlah Awakening yang sesungguhnya. Jadi intinya masih bisa lebih hebat lagi Nico Robin ini. Tapi poinnya di sini, Mimin rasa Robin sudah lebih dekat dengan Awakening. Lalu sepertinya tubuh kecil Robin juga ikut bergabung dengan tubuh raksasanya. Karena ketika raksasa Robin itu meng-KO Black Maria, tubuh kecilnya tak diperlihatkan. Iya, menurut Mimin sih seperti itu. Dan hal itu juga akan membuat Robin menyerang dengan lebih leluasa karena tubuh aslinya sudah terlindungi di dalam tubuh raksasanya. Oke, lanjut kita beralih ke Brook. Setelah mendengar teriakan bosnya, anak buah Black Maria mencoba untuk melihat apa yang terjadi. Mereka pun berkumpul dan mengintip melalui celah dinding es. Dan mereka sangat terkejut ketika melihat Black Maria sudah KO dan wujud raksasa Robin ada di dekatnya. Nah, di saat yang sama Brook melihat kesempatan emas untuk menjatuhkan semua anak buah Black Maria sekaligus. Karena mereka sudah berkumpul dalam satu tempat dan mereka juga terlihat lengah pada Brook. Akhirnya dengan sebuah serangan pedang orkestra, Brook menjatuhkan mereka semua. Dan pada serangan ini juga muncul efek tangga nada yang mantep lah. Ya, pertarungan ini pun sepertinya sudah berakhir. Dan dengan ini semua Tobiropo yang masih memihak Kaido bisa dikatakan sudah tumbang. Jadi tiap 2 chapter ada satu Tobiropo yang tumbang. Ya, terlihat cepat sih. Bahkan ada juga yang berkomentar di video Mimin bahwa arc Wano ini terasa dipercepat ketika dalam 2 chapter ada satu Tobiropo yang tumbang. Tapi entahlah, kita nikmati aja. Ya, lanjut lagi kita beralih ke pelabuhan Tokage. Di sini Kapten Luffy sedang makan besar. Dengan lahap, Kapten Topi Jerami itu menyantap persediaan makanan selama 1 bulan
yang diberikan oleh Karibo. Iya, tampaknya peran Karibo di sini jadi sangat penting dan kemungkinan Karibo akan jadi next nakama jadi meningkat. Apalagi sebelumnya sudah terungkap bahwa buah mythical Zoannya Yamato adalah pelindung Wano Kuni. Dan karena hal itu, menurut Mimin kemungkinan Yamato akan jadi next nakama jadi berkurang. Lalu secara fungsi Karibo juga terlihat lebih berguna, ya setidaknya untuk saat-saat seperti ini. Dan selain bisa menjadi kulkas berjalan, Karibo juga bisa menjadi gudang senjata berjalan atau bahkan tempat penitipan kapal. Ya, Mimin rasa hal itu cukup masuk akal untuk dilakukan Karibo, karena di chapter ini dia mengatakan bahwa kemampuan buah rawanya tak terbatas. Oke, kita tinggalkan Luffy yang sedang makan besar. Tampaknya dia tak mau diganggu. Bahkan bajak laut hati yang bertanya mengenai situasi terkini di Onigashima pun dijawab dengan apa adanya, dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Lalu tibalah kita di scene terakhir, di mana Momonosuke meminta Shinobu untuk membuatnya jadi dewasa menggunakan Juku-Juku no Jutsu. Tapi di sini Shinobu menolaknya dengan alasan Momo tak bisa kembali seperti semula jika menggunakan kemampuan dari Juku-Juku no Mi. Lalu Shinobu juga hanya bisa mendewasakan fisik saja, tidak bisa mendewasakan hati, cara berpikir dan juga mental Momonosuke. Jadi jika menggunakan jurus itu, menurut Shinobu Momo hanya akan jadi pria dewasa yang berjiwa anak-anak. Namun Momonosuke tetap bersikeras untuk jadi dewasa agar perubahan naganya bisa lebih besar dan dia bisa membawa Luffy ke atas Onigashima. Nah, di sini Mimin melihat sebuah poin yang sangat menarik. Sebelumnya Luffy meminta tolong Momo untuk menjadi naga dan mengantarnya ke Onigashima karena dia sedang tak berdaya. Luffy masih lemas karena hanya makan sedikit saja. Dan saat itu Karibo juga belum menyerahkan persediaan makanannya. Tapi di sini situasinya sudah berbeda. Luffy sudah makan banyak dan sepertinya semua energinya akan segera kembali, sehingga datang ke Onigashima yang sedang terbang bukan masalah lagi baginya. Dia bisa melompat dan memantul seperti ketapel atau juga bisa terbang menggunakan wujud Gear 4. Tapi di sini Mimin melihat skenario munculnya naga Momo di depan umum memang dibutuhkan untuk membuat alur Wano ini menjadi lebih meriah daripada Marineford. Ya, skenarionya seperti ini. Ketika naga Momo yang sebesar naga Kaido muncul, tentu akan membuat orang-orang yang ada di Onigashima jadi terkejut, terutama CP0 yang sebelumnya sempat ngoceh tentang buah buatan Vegapunk yang diekstrak dari DNA-nya Kaido. Saat itu mereka menganggap bahwa buah itu sudah hancur ketika Punk Hazard meledak. Tapi ternyata buah itu kan masih ada dan sudah dimakan oleh Momonosuke. Nah, sampai di sini Mimin rasa CP0 akan punya rencana untuk menangkap Momo, ya untuk dijadikan bahan penelitian. Dan mungkin mereka membutuhkan bantuan dari pihak angkatan laut, mengingat saat ini berkumpul orang-orang hebat di Onigashima. Tentu untuk menangkap Momo yang merupakan pimpinan para samurai tak akan semudah membalikkan telapak tangan. Dan saat itulah para CP0 ini akan meminta bantuan. Tapi kira-kira siapa yang bisa datang dengan cepat ke Wano? Nah, di sini Mimin rasa ada satu nama yang paling mungkin bisa melakukan hal itu. Dia adalah Kizaru. Iya, selain dia pernah menawarkan diri untuk datang ke Wano, Mimin rasa pengguna buah Logia Cahaya ini akan punya sebuah trik khusus agar dia bisa sampai ke Wano dengan cepat. Ya, tentunya menggunakan kemampuan Logia Cahayanya yang bisa bergerak dengan sangat cepat. Dan jika seorang admiral bergabung dengan CP0 untuk terjun dalam pertempuran Wano ini, maka menurut Mimin arc Wano ini sudah lebih meriah daripada arc Marineford yang lalu. Oke, itu aja yang bisa Mimin bahas pada video full review ini. Jika ada tambahan, kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar pada video ini. Dan jangan pura-pura lupa, minggu depan libur dulu guys. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan dukung serta subscribe channel Atowa Hayato. Yuk!